Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak ibu kabarnya hari ini? Sehat bukan? Bisa kita lanjutkan materi pelajaran kita. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai KD 4.1, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Lebih lanjutnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Apa yang perlu kita lakukan jika ingin mengetahui atau menyimpulkan isi teks? Pertama, bacalah keseluruhan isi teks dan pahami. Yang kedua, temukan ide pokok atau gagasan utama. Ketiga, temukan informasi penting. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ide pokok atau gagasan utama itu apa? Nah, mari kita pelajari. Ide pokok atau gagasan utama. Sebelum kita membahas ini, kita harus tahu dulu apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok atau inti satu paragraf. Kalimat utama harus ditulis lengkap satu kalimat dari awal hingga titik. Kemudian kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas biasanya menggunakan kata ganti penunjuk yang menerangkan hal yang disampaikan pada kalimat utama. Misalnya menggunakan kata ganti ini dan kata ganti itu. Kemudian, ide pokok atau gagasan utama adalah hal yang menjadi inti atau pokok pikiran satu paragraf. Ide pokok dapat diambil langsung dari kalimat utama dan dapat dibuat lebih singkat atau inti dari kalimat utama. Nah, kalau begitu, kalau anak-anak ibu mau mencari ide pokok suatu paragraf, temukan dulu kalimat utamanya. Kenapa? Karena ide pokok atau gagasan utama terletak pada kalimat utama. Contoh 1, ide pokok lebih singkat dari kalimat utama. Di antara semua kelas di sekolah ini, kelas 71 yang memiliki posisi paling strategis. Kelasku berada di lantai 1, tepatnya di depan gerbang sekolah. Jadi ini sangat menguntungkan jika aku datang agak terlambat. Bagian samping kanan kelasku merupakan jalan atau pintu masuk utama yang memisahkan kelasku dengan ruang majelis guru. Jarak yang dekat antara ruang kelas dan ruang majelis guru ini membuat kami semakin akrab dengan guru-guru karena sering berpapasan saat keluar ruangan. Ini juga merupakan hal yang menguntungkan bagiku. Di depan ruang kelas terhampar lapangan tempat kami biasa upacara dan berolahraga. Nah, kalimat utama yang terdapat pada paragraf tersebut adalah di antara semua kelas di sekolah ini, kelas 71 yang memiliki posisi paling strategis. Kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf yaitu kalimat yang ada pada teks selain kalimat utama, karena kalimat tersebut bersifat menerangkan hal yang disampaikan oleh kalimat utama. Selanjutnya, ide pokok dari paragraf tersebut adalah kelas 71 memiliki posisi strategis. Ide pokok lebih singkat dari kalimat utama karena ide pokok ini adalah inti dari kalimat utama, yaitu kelas 71 memiliki posisi strategis. Selanjutnya, informasi yang terdapat pada paragraf tersebut adalah 1. Kelas 71 memiliki posisi strategis. 2. Kelas 71 berada di lantai 1 di depan gerbang sekolah. 3. Di sebelah kanan terdapat ruang majelis guru. Kesimpulan dari paragraf tadi bisa kita ambil dengan cara menggabungkan ide pokok dan informasi penting. Sehingga kesimpulannya adalah kelas 71 memiliki posisi strategis yang berada di lantai 1 dan di sebelah kanan ruang majelis guru. Contoh kedua, ide pokok dibuat sama dengan kalimat utama. Kelas 71 merupakan kelas yang rapi. Betapa tidak, kelas ini pernah menjadi kelas terbersih dan terapi semester yang lalu. Kursi dan meja siswa yang berjumlah 32 tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Semua peralatan kebersihan dikumpulkan dalam lemari kelas yang berada di bagian belakang. Meja guru ditutupi alas meja dan bunga kecil yang berwarna. Jam dindingnya terpasang di bagian belakang sehingga guru dapat menyesuaikan waktu mengajar dan siswa tidak terpaku pada jam.
Nah, kalimat utamanya adalah kelas 71 merupakan kelas yang rapi. Kalimat penjelasnya, kalimat yang ada pada teks selain kalimat utama. Karena kalimat tersebut bersifat menerangkan hal yang disampaikan oleh kalimat utama. Kemudian ide pokoknya adalah kelas 71 merupakan kelas yang rapi. Karena kalimat utama sudah singkat dan sampai ke intinya. Kemudian informasi yang terdapat pada paragraf 1 yaitu kelas 71 menjadi kelas terbersih dan terapi semester lalu. Jadi kesimpulan dari paragraf tersebut adalah diambil dengan cara menggabungkan ide pokok dan informasi penting. Jadi kesimpulannya yaitu kelas 71 merupakan kelas yang rapi dan menjadi kelas terbersih dan terapi semester yang lalu. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Contoh, kelas 71 merupakan kelas yang rapi. Betapa tidak, kelas ini pernah menjadi kelas terbersih dan terapi semester yang lalu. Kursi dan meja siswa yang berjumlah 32 tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Semua peralatan kebersihan dikumpulkan dalam lemari kelas yang berada di bagian belakang meja guru. Ditutupi alas meja dan bunga kecil yang berwarna. Nah, kalimat utama dari paragraf ini terdapat pada kalimat pertama, yaitu kelas 71 merupakan kelas yang rapi. Kemudian paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Contoh, meja dan kursi di kelas 71 tersusun menghadap ke papan tulis. Di belakangnya terdapat lemari dari kayu yang memuat buku paket siswa dan beberapa alat kebersihan. Di samping lemari terpampang jelas poster yang bertuliskan jagalah kebersihan dan kerapian. Slogan ini agaknya yang tertanam di pikiran anak-anak sehingga mereka selalu menjaga kebersihan. Memang pantaslah kelas 71 menjadi kelas terbersih dan terapi. Nah, kalimat utama dari paragraf ini adalah terletak pada kalimat terakhir, yaitu memang pantaslah kelas 71 menjadi kelas terbersih dan terapi. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu kalimat utamanya ada di bagian awal dan akhir. Sebenarnya dua kalimat utama itu sama, tapi disajikan dengan kata yang berbeda. Contoh, kelas 71 memang pantas mendapat predikat kelas terbersih dan rapi. Betapa tidak, semua barang-barang yang ada di kelas ini tersusun rapi di tempatnya. Kursi dan meja siswa yang berjumlah 32 tersusun teratur menghadap ke papan tulis. Semua peralatan kebersihan dikumpulkan dalam lemari kelas yang berada di bagian belakang. Meja guru ditutupi alas meja dan bunga kecil yang berwarna. Jam dinding digantung di bagian belakang untuk membantu guru menyesuaikan waktu mengajar. Jadi wajar saja jika kelas 71 menjadi kelas terbersih dan rapi. Nah, kalimat utama dari paragraf ini ada di bagian awal kalimat dan bagian akhir kalimat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, anak-anak ibu tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.